Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama dengan Bu Rista. Siapkah kalian belajar hari ini? Tentunya harus siap dong, dimanapun, kapanpun harus siap untuk belajar. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelum kita mulai belajar, yuk simak artikel yang Bu Rista bacakan. Pandemi COVID-19 menjadi hal yang mengkhawatirkan di seluruh dunia. Tidak hanya orang dewasa, sekarang banyak kasus COVID yang juga menyerang anak-anak. Ada berbagai gejala yang menjadi pertanda infeksi COVID-19 di dalam tubuh. Misalnya batuk, demam, sakit kepala, hingga hilang indera penciuman, hilang indera perasa, dan lain-lain. Biasanya gejala ini dirasakan selama tubuh masih terinfeksi virus atau positif COVID-19. Potongan teks tersebut ada hubungannya dengan materi pembelajaran pada hari ini. Kira-kira materi teks apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Kira-kira kalian tahu atau tidak apa itu teks eksplanasi? Baik, sekarang Bu Rista akan jelaskan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Seperti contoh kutipan yang Bu Rista bacakan di awal tadi tentang COVID-19 itu merupakan contoh dari kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan tentang proses mengapa dan bagaimana COVID-19 itu terjadi. Lalu bagaimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Kedua, hal yang dibahas yaitu sesuatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, sifatnya harus informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal yang umum, generik, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tadi COVID-19, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Sebuah teks dapat dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut, yaitu pernyataan umum, unsur sebab akibat, dan interpretasi. Di sini akan Bu Rista jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, unsur sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena atau peristiwa itu. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Bagian yang terakhir adalah interpretasi. Dalam teks eksplanasi, interpretasi ini bisa dikatakan sebagai penarikan simpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena atau peristiwa yang diangkat di dalam teks tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki beberapa ciri khas kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat pasif, yang kedua menggunakan konjungsi kausal dan waktu, yang ketiga terdapat istilah ilmiah, yang keempat menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional.
Nah, sekarang Bu Rista akan jelaskan satu persatu kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah kalimat pasif. Kalimat pasif ini adalah jenis kalimat yang menunjukkan bahwa subjek menjadi tujuan dari perbuatan atau subjek ini berperan sebagai pelaku yang dikenai suatu perbuatan. Ciri khasnya, predikatnya berimbuhan di, ter, kean, dan teran. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi kausal dan konjungsi waktu. Konjungsi kausal adalah kata penghubung yang menunjukkan sebab dan akibat. Contoh konjungsi kausal terdapat kata maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, dan sehingga. Sedangkan konjungsi waktu adalah kata penghubung yang menunjukkan waktu. Contoh konjungsi waktu terdapat kata ketika, sebelum, dan sesudah. Kaidah kebahasaan yang ketiga terdapat istilah-istilah ilmiah. Istilah ilmiah ini adalah unsur serapan dari bahasa asing yang penulisan dan pengucapannya telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya evaporasi yang artinya penguapan dan hidrologi yang artinya siklus air. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Apa itu kata kerja material dan apa itu kata kerja rasional? Nah, sekarang Bu Rista akan jelaskan satu persatu ya. Kata kerja rasional itu menyatakan adanya hubungan sebab dan akibat. Contohnya pada kalimat fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis, kulit bumi, dan pelapukan oleh cuaca. Sedangkan kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya pada kalimat hujan di ibu kota menjadi penyebab banjir di sebagian wilayah Jakarta. Nah, bagaimana? Apakah kalian sekarang tahu apa itu teks eksplanasi? Mulai dari pengertian, ciri khas, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi di kelas-kelas Bu Rista selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.